Sementara itu, di sisi lain, Roni harus lembur hari ini karena insiden yang menimpa Bara tadi pagi. Ia terpaksa dirumahkan akibat sakit di lehernya. Masih menjadi misteri juga apa yang menimpa Bara. Dia masih belum bisa cerita apa-apa karena lehernya yang sakit dan sulit untuk bicara. Shift malam ini hanya ada Roni dan Yudis saja. Dan seperti biasanya, restoran akhir-akhir ini menjadi sangat sepi pelanggan. Pekerjaan mereka juga jadi tidak begitu berat, kecuali bagi Roni sebagai manajer yang pusing karena omset penjualan semakin menurun. Kalau gini terus bisa-bisa pengurangan karyawan, ungkap Roni depresi sambil mengecek jumlah uang penjualan hari ini serta laporan keuangan mingguan. Masih mending sih pengurangan karyawan, kalau sampai ditutup restorannya gimana? Roni membanting buku laporannya karena stres. Ia malas untuk terus melanjutkan laporannya hari ini. Apalagi ini sudah jam 8 malam dengan kondisi restoran sangat sepi. Ia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan agar orang-orang mau makan lagi di restoran dia. Roni menghampiri Yudis yang masih standby di depan meja kasir. Meskipun dia tahu kalau percuma saja menunggu pelanggan yang tidak pasti. "Hedis," sapa Roni mendekati Yudis. "Ada apa, bos? Jam berapa sekarang?" tanya Roni basa-basi, yang padahal dia sendiri sudah tahu jam berapa sekarang. "Jam 8 lewat mungkin. Kenapa?" "Kita tutup aja deh ya, sepi gini." "Serius? Kalau ada pelanggan tiba-tiba gimana?" Roni menepuk pundak Yudis pelan. "Gak bakal, ayo cepet. Lo beresin dapur, gue beresin depan." "Oke, yang penting ini atas perintah atasan ya," jawab Yudis ragu. "Santai aja, malah enakan lo pulang cepet." "Iya juga sih." Yudis nyengir tak berdosa, lalu masuk ke dapur untuk beres-beres. Roni pun segera menaikkan semua kursi ke atas meja dengan rapi, lalu mengambil sapu dan pel untuk membersihkan semuanya, agar besok pagi hanya tinggal memasak dan buka restoran saja. Baru saja Roni hampir selesai membereskan kursi, ia dipanggil oleh Yudis dengan sangat kencang. "Bos!" teriak Yudis. "Apa? Lu lapar gak?" Roni mencerna baik-baik ucapan Yudis barusan. Untuk sesaat akhirnya ia pun paham maksud dari Roni. "Banyak sisa ya?" "Yoi, mubazir. Sini deh kita makan dulu sebelum pulang." Roni dan Yudis memutuskan untuk makan bahan sisa dari dapur. Ia sudah tidak peduli lagi dengan hasil yang semakin turun dari restoran ini. Mereka makan dengan santai di salah satu meja sambil diterangi beberapa lampu yang sengaja tidak dinyalakan semua. "Omset turun terus ya bang?" Yudis memulai percakapannya. "Iya, tapi santai aja." Roni memberikan senyuman kakunya. Meskipun ia tahu pasti Yudis sadar kalau dirinya sedang berbohong. "Lokasi ini udah gak strategis lagi ya. Saran gue mending kita pindah aja bang." "Pindah kemana?" heran Roni sambil terus memakan kentang gorengnya. "Ke tempat lain yang lebih ramai." "Susah. Kalau kayak gitu gue harus ngomong lagi sama atasan gue. Yang ada kita semua malah dipecat tahu gak?" Roni tidak sengaja bicara soal yang dia khawatirkan. Yudis sendiri hanya diam setelah mendengar jawaban dari Roni. Ia paham resikonya setelah ini. "Ya udah, kita langsung beres-beres aja biar cepet pulang." Roni berdiri lalu segera membereskan kembali meja dan kursi. Sedangkan Yudis kembali lagi ke dapur untuk melanjutkan kerjaan dia yang belum selesai untuk dibersihkan. Keadaan dapur sebenarnya sudah cukup bersih karena Yudis sudah membereskannya saat tidak ada pelanggan tadi. Tapi sekarang dia hanya diam melamun memikirkan kemungkinan dirinya dan seluruh karyawan di sini dipecat karena omset yang terus menurun. "Gue harus cari kerjaan lain." Diri Yudis lemas menyangga dirinya di atas meja dengan kedua tangan. Ia menggelengkan kepalanya pelan agar tersadarkan dengan ucapannya. "Selesain dulu aja yang di sini, Dis. Tunggu sampai gajian nanti, baru tentuin keputusan lo." Setelah mengucapkan hal itu, Yudis kembali membereskan dapur. Ia mengelapkan semua kembali setiap alat masak, memastikannya semuanya bersih. Menyapu dan mengepel lantai,
agar semua steril dari kuman yang tidak terlihat mata. Dan yang terakhir, karena semua barang sudah bersih, ia harus mengembalikan bahan masakan yang masih tersisa ke gudang penyimpanan bahan masak. Yudis membawa beberapa kaleng tuna dan 1 box sayur serta buah. Ia menaruh sayur dan buah itu ke dalam lemari pendingin. Sedangkan kaleng tuna, ia masukkan kembali ke gudang penyimpanan yang cukup kecil di sampingnya. Saat Yudis akan membuka pintu, terdengar seperti garukan dari atas langit dapur. Untuk sesaat, Yudis pikir itu hanyalah kucing yang masuk dari atap yang bolong. Kucing kampung, umpat Yudis. Ia pun segera membuka pintu ruang penyimpanan itu. Ruangan tersebut sangat gelap. Yudis segera menaruh asal kaleng itu di dekat pintu agar segera pergi. Tapi di ujung lemari penyimpangan, terlihat sebuah bayangan hitam tinggi menatap lurus Yudis. Di pojok sana, sangat gelap. Yudis sendiri tidak yakin apa yang sedang ia lihat. Sesuatu baru saja jatuh dari arah makhluk itu, menggelinding cepat ke arah Yudis. Kepala! Ceklek! Yudis segera menyalakan lampu yang untungnya ada di dekatnya saklarnya. Setelah lampu menyala, kepala manusia itu juga hilang bersamaan makhluk hitam yang berdiri di pojokan tadi. Yudis sangat ketakutan. Ia sulit mengatur nafasnya yang terengah-engah. Perlahan ia memundurkan langkahnya menjauh dari ruang penyimpanan itu. Matanya tetap lurus menatap ke depan, mencari-cari keberadaan makhluk tadi. Yudis merasa hawa sekitar mulai dingin dan menyeramkan. Ia memutuskan untuk berlari ke ruangan Roni, yang pasti dia sudah ada di sana untuk bersiap-siap. Ketika Yudis membalikkan tubuhnya, sosok tadi sudah berada di dekat pintu keluar. Di pojok tergelap ruangan, tersenyum merekah ke arah Yudis. Dengan tubuh yang hancur, menatap lekat ke arah Yudis. Kau sembunyi, akan ku cari. Ucapan tersebut berhasil membuat bulu kuduk Yudis merinding. Kakinya sangat lemas. Nafasnya tidak beraturan karena ketakutan. Dengan sekuat tenaga, Yudis segera pergi dari sana, berlari sekencang mungkin ke ruangan Roni. Bang, tolong bang! Merengek Yudis ketakutan. Ia masih mencoba mengatur nafasnya. Tapi yang Yudis lihat saat itu, Roni terdiam kaku menatap sesuatu dari balik kaca pintunya. Bang! Panggil Yudis sekali lagi. Shh! Roni menyuruh Yudis untuk diam. Ia sedang memperhatikan sesuatu dari balik pintunya. Roni kemudian menengok ke arah Yudis, menyuruhnya mendekati dirinya. Roni meminta Yudis untuk ikut mengintip apa yang sedang ia lihat. Coba perhatiin. Yudis menurut. Ia melihat dari balik kaca kecil di pintu Roni. Terlihat seseorang berdiri dari dekat pintu restoran, sembari melihat-lihat. Yang lebih aneh lagi, dia membawa suatu bungkusan besar di tangannya. Shh, dia udah diri di situ lumayan lama. Jelas Roni. Siapa dia bang? Tanya Yudis khawatir. Ia masih takut. Gua nggak tahu, tapi cukup menyeramkan. Roni lalu berbalik menuju mejanya. Sini lihat. Ajak Roni ke Yudis untuk melihat sesuatu dari komputer miliknya. Gue ada CCTV di pintu depan. Ungkap Roni lalu menyalakan komputernya itu. Di sana terlihat lebih jelas sosok pria berbaju hitam. Tidak jelas sedang melakukan apa. Ia hanya melirik-lirik seluruh restoran, seperti sedang mencari seseorang. Telepon polisi bang, pinta Yudis. Ia merasa kejadian ini cukup berbahaya. Lihat. Pria itu lalu menjatuhkan bungkusan besar miliknya, lalu berjalan menjauh. Dari pintu depan, Roni dan Yudis sempat mengira kalau orang itu akhirnya pergi, tapi ternyata dia hanya mengambil ancang-ancang sampai akhirnya brak. Ia berusaha mendobrak paksa pintu yang sudah dikunci dengan sangat kuat. Roni dan Yudis kompak ketakutan saat itu juga. Pria di luar sana sangat tidak waras. Wah! Teriak Roni dan Yudis sekali lagi. Pria itu tidak menyerah untuk mendobrak paksa pintu restoran. Bang, telepon polisi bang! Merengek Yudis ketakutan. Iya ini gue telepon. Roni segera menelpon polisi dari ponselnya. Ia juga sangat ketakutan saat itu karena tidak tahu harus berbuat apa. Kantor polisi? Ada yang bisa kami bantu? Halo pak, saya butuh bantuan pak. Jawab Roni terbata-bata. Ada keadaan darurat apa? Ada seseorang, saya nggak tahu dia siapa.
tapi dia berusaha buat masuk paksa. Ah! Suara percobaan pria itu mendobrak pintu sangat kencang sampai membuat mereka semua terkejut. Bisa dijelaskan dia itu siapa? Kita nggak kenal, Pak. Saya baru mau tutup restoran dan dia datang gitu aja. Mas tenang, kita lagi kirim bantuan polisi ke sana. Iya, Pak. Bisa dijelaskan lagi orang itu sedang apa? Dia masih berusaha dobrak pintu. Apa dia bawa senjata dan lainnya? Cuma bungkusan besar, tolong segera kirim bantuan, Pak. Roni sudah sangat ketakutan. Ia tidak berbuat apa-apa sekarang. Bantuan sedang di jalan. Mas tenang aja. Sekarang apa ada jalan lain selain pintu depan? Ada, pintu belakang lewat dapur. Yudis melotot kaget mendengar jawaban Roni. Ia segera memberi kode ke Roni agar jangan pernah ke dapur. Sekarang pria itu hilang. Saya lihat dari CCTV dia sudah tidak ada. Bantuan sebentar lagi sampai di sana. Mas hanya perlu kasih informasi terus ke saya. Pria itu sekarang ada di mana lewat CCTV? Iya, saya lagi cari. Dek. Jantung Roni dan Yudi seolah ingin berhenti saat mendapati pria itu sudah berdiri di pintu belakang. Rasa takut semakin menjalar di tubuh mereka berdua. Dia ada di pintu belakang, Pak. Tolong. Baik, Mas. Polisi sudah sampai. Mas tenang saja. Tidak usah khawatir ya. Makasih, Pak. Dengan cepat, polisi yang sampai di sana lari menuju belakang restoran. Tapi tanpa disadari, pria itu ternyata sudah pergi tanpa sepengetahuan Roni maupun Yudis. Untuk sesaat mereka bisa bernafas lega karena kehadiran polisi yang tiba di sana. Roni segera keluar restoran untuk menemui polisi dan memberikan penjelasan serta bukti pada mereka. Setelah menjelaskan semuanya pada polisi, mereka melakukan olah TKP saat itu juga. Tidak ada tanda-tanda ataupun jejak yang dapat ditemukan di sana, selain bungkusan besar yang sepertinya sengaja ditinggal di sana. Ini punya pria yang tadi? Tanya salah satu polisi. Iya, Pak, tadi dia yang bawa itu. Tidak ada yang mencurigakan. Isi bungkusan ini hanya kayu-kayu antik. Bisa kalian lihat juga. Roni seperti tidak asing dengan ukiran di kayu itu, tapi dia tidak ingat pernah lihat di mana. Untuk sementara kasus ini akan kita selidiki. Kalian bisa pulang sekarang. Makasih, Pak. Roni dan Yudi segera mengunci pintu restoran dan pulang dari sana selama polisi masih menemani mereka. Polisi masih khawatir juga kalau ternyata pria itu masih ada di sekitar restoran. Mereka yakin pria itu tidak pergi jauh dan tetap mengawasi mereka secara diam-diam tanpa sadar. Sementara itu di tempat lain, hari sudah sangat gelap. Jam di dinding juga menunjukkan pukul 10 malam. Arif baru saja menyelesaikan sholat Isya dan bersiap untuk tidur. Tapi niatnya ia urungkan saat menyadari kalau kakak dan omnya belum pulang sejak sore tadi. Mendengar cerita Yasmin kalau warga desa dilarang keluar rumah jika sudah gelap semakin membuat Arif khawatir. Bagaimana kondisi mereka berdua di luar sana? Apa yang mereka lakukan? Pertanyaan itu terus-menerus berputar di pikiran Arif. Dari balik jendela kamar, Arif terus memperhatikan keluar rumahnya. Berharap kalau saja ia bisa melihat kedatangan kakak dan omnya pulang. Tapi yang Arif lihat sesuatu yang lain. Beberapa warga di sana seperti berkeliling untuk memantau menggunakan senter karena pencahayaan desa yang kurang. Mereka serius sama larangan itu. Sebenarnya apa yang terjadi? Beberapa warga juga ada yang sempat mengawasi rumah Arif dari kejauhan. Hal itu membuat Arif sedikit tidak nyaman. Ceklek. Terdengar suara gagang pintu depan terbuka. Langkah kaki seseorang pun dapat Arif dengar dengan jelas. Arif segera menghampiri suara itu, memastikan siapa yang baru saja pulang. Kak Gema, panggil Arif. Kemana aja? Gema tidak menyahuti ucapan Arif sama sekali. Ia hanya melirik Arif sebentar dan berjalan masuk kembali ke arah kamarnya. Wajah Gema terlihat lebih pucat dari biasanya. Arif memang sudah mewajari tingkah laku Gema yang sudah mulai aneh. Tapi kali ini perubahan fisik yang tiba-tiba menjadi semakin aneh. Loh kak, Om Dava kemana ya? Dia belum pulang dari... Brak! Belum sempat Arif bicara, ia sudah dipotong dengan bantingan pintu yang keras oleh Gema. Sekarang Arif semakin khawatir dengan omnya itu. Tidak ada informasi apapun yang dapat Arif tanyakan dari kakaknya. Ia sangat bungkam dan lebih tidak peduli tentang Om Dava.
Arif kembali mengintip lewat jendela untuk mengetahui keberadaan omnya. Dan lagi-lagi yang dapat Arif lihat hanya warga yang sedang berjaga menggunakan lampu senter. Yang membuat perhatian Arif kali ini bukan hanya itu, tapi kenapa mereka terus ada di depan rumah Arif dan tidak pergi-pergi? Arif! Suara lirih seseorang terdengar pelan dari arah belakang. Ibu belum tidur, ucap Arif yang melihat ibunya tengah berdiri di belakangnya. Ibu mau ambil minum di dapur. Gema sudah pulang. Kak Gema sudah ada di kamar, Bu, jawab Arif. Ibu tunggu di kamar aja, biar Arif ambilin minumnya. Lalu om kamu sudah pulang? Arif hanya menggelengkan kepalanya. Ia sendiri tidak tahu harus menjawab apa pada ibunya. Ya sudah, mungkin dia menginap di rumah kepala dusun. Benar juga. Arif sama sekali tidak memikirkan hal itu sedari tadi. Mungkin juga Om Dava menginap di sana agar Gema tidak merasa terganggu jika dia harus tidur di rumah yang sama. Iya, Bu. Arif ambilkan minum dulu ya. Ibu ke kamar saja, sudah malam. Ibu Arif mengangguk dan berjalan kembali menuju kamarnya dengan sangat pelan. Arif semakin prihatin dengan kondisi ibunya yang lemah. Selama Arif bekerja di kota, hanya Yasmin orang yang dia percaya mengurus ibunya. Tapi karena hari ini Arif ada di rumah, Yasmin jadi tidak perlu menginap di rumahnya untuk menjaga ibunya. Pikiran Arif terus melayang ketika sedang mengambil minum untuk ibunya di dapur. Ia mengambil gelas dan teko air tepat di dekat jendela dapur yang mengarah ke kebun belakang rumahnya. Dan untuk kesekian kalinya, kenapa mereka terus ada di sini, mengintip di balik pohon yang gelap? Beberapa kali Arif mendengar suara derap langkah dari samping rumahnya, seperti sedang ada orang berjalan mengelilingi rumahnya. Tunggu, kalau Om Dava ada di rumah kepala dusun, lalu dari mana Kak Gema? Arif segera membawa air minum untuk ibunya. Ia tidak enak jika ibunya menunggu terlalu lama. Ketika Arif melewati kamar kakaknya, pintunya sedikit terbuka. Padahal Arif yakin tadi kamarnya tertutup rapat karena sempat dibanting keras di depan wajah Arif. Dari sela-sela pintu yang terbuka, Arif mencoba mencari keberadaan kakaknya. Kamarnya yang sangat gelap, sedikit sekali cahaya yang bisa masuk ke dalam. Di balik ruangan gelap, Arif dapat melihat tubuh kakaknya sedang terduduk di pinggir kasurnya dan tidak melakukan apa-apa. Ia hanya diam cukup lama, sampai akhirnya matanya pun melirik tajam ke arah Arif saat menyadari dirinya sedang diintip oleh Arif. Refleks Arif pun langsung pergi dari sana. Bukan karena ia ditatap oleh Gema, tapi ia pergi karena ditatap tajam oleh sesuatu yang lain di dekatnya. Bu, ini minumnya, duduk dulu Bu, ucap Arif pelan dan membantu ibunya untuk duduk agar bisa minum. Ibunya meminum air itu sangat cepat, seperti baru saja merasakan air setelah berhari-hari. Udah cukup Bu, atau mau Arif ambilkan lagi? Cukup. Gelas tadi lalu Arif taruh di meja dekat kasur ibunya. Ia terus duduk di lantai samping kasurnya, tertunduk di kaki ibunya dan melanjutkan obrolannya yang sempat tertunda tadi sore. Bu, sebenarnya ada apa sih di sini? Tanya Arif pelan. Cukup lama ibunya terdiam saat Arif tanya seperti itu. Ia terlihat sedang memilah-milah jawaban yang harus ia berikan untuk Arif. Ada beberapa hal yang tidak perlu kamu tahu. Cukup kamu biarkan saja, ucap ibu. Maksud ibu apa? Sesuatu yang ada di sini bukan urusan kamu, Rif. Ibu juga tidak mau ikut campur. Ini soal larangan dan kematian Pak Kusnia, Bu. Ibu Arif hanya mengangguk kecil. Bu, Arif mau tanya sesuatu lagi. Apa? Ingatan Arif mulai pudar. Ini soal Bapak, ujar Arif menatap ibunya lekat. Bapak itu dulu ikut perkumpulan apa di Jogja, Bu? Lagi-lagi tidak ada suara di antara mereka untuk beberapa saat. Mereka disebut kejawen, ungkap ibu tiba-tiba. Arif tidak bicara lagi. Dia pernah mendengar hal ini sebelumnya. Bapak kamu itu orang baik, itu yang perlu kamu tahu, lanjut ibu cerita. Termasuk kemampuan melihat makhluk halus, Bu, ucap Arif. Dan Arif juga nemu buku tua yang ada tulisan aksara Jawa gitu, Bu. Tahu dari mana kamu? Kagetnya. Bu, Arif selama ini terus dihantui sama mereka. Arif gak tahu harus berbuat apa. Lirih Arif. Ada rasa ketegangan di antara mereka berdua. Usia kamu sudah 21 tahun ya, Rif?
Tanya ibu. Sudah bu. Maafin ibu sama bapak ya, ujarnya sambil menitiskan air mata. Maaf, ibu sama bapak gak pernah salah sama Arif. Ibu Arif entah kenapa terus menangis dan mengelus pelan kepala Arif. Ia terlihat tertekan saat bicara seperti itu. Arif hanya tertunduk di dekat kaki ibunya. Seharusnya kita lebih sering ngobrol kayak gini Arif, ucap ibu. Kini tangisnya perlahan berhenti meski masih menatap Arif dengan sendu. Arif yang harusnya minta maaf bu, karena udah jarang banget buat jenguk ibu. Kalau ibu bisa minta sama Tuhan, ibu juga mau minta satu hal, ungkap ibu. Apa bu? Mengulangi kehidupan ibu bersama kalian dan bapak. Entah kenapa, ucapan itu berhasil membuat Arif ikut sedih. Mereka kini hanya diam dan saling melepas rindu satu sama lain, seolah tidak ada masalah yang sedang dihadapi. Sinar matahari perlahan menembus kelopak mata Arif. Malam tadi tidak dapat membuat Arif tidur nyenyak. Ia masih was-was dengan orang-orang yang memperhatikan rumah Arif sejak tadi. Mereka baru pergi dan benar-benar hilang ketika jam 2 pagi. Kini hari sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Arif yang baru saja mandi berinisiatif membawakan sarapan untuk ibunya. Bu, sudah bangun? Arif bawakan sarapan untuk ibu. Bu, Arif mematung saat menyadari ibunya terdiam dengan mata yang terbuka. Dengan cepat Arif mengecek nadinya. Tangan ibunya sangat dingin. Jari telunjuknya kini ia arahkan ke bawah hidung. Tidak ada udara yang keluar dari sana. Kini Arif sadar dan yakin. Ia mencoba menarik nafas yang berat dari dadanya. Kak Gema. Gema datang setelah dipanggil keras oleh Arif. Arif menunjuk ibunya dengan lemas. Matanya memanas dan dadanya sesak. Ibu kak. Gema menatap bingung Arif. Ia lalu menghampiri ibunya dan menggoyang-goyangkan tubuhnya. Bu, bangun bu. Ibu, bangun bu. Ibu udah meninggal kak. Lirih Arif lemas. Enggak mungkin. Perlahan Gema memundurkan langkahnya sampai menabrak semua benda apapun yang ada di belakangnya. Gema berteriak sangat histeris saat mengetahui ibu sudah tidak ada. Ia berlari masuk ke dalam kamarnya dan mengunci rapat. Tak lama Om Dava yang baru datang dari rumah kepala dusun dengan terburu-buru masuk ke rumah ketika mendengar Gema berteriak. Ada apa Arif? Om Dava langsung terdiam saat melihat Arif sedang menutup mata ibunya dan terduduk lemas di bawah sambil meratapi tubuh ibunya yang mulai kaku. Arif hanya menatap Om Dava dengan tatapan kosong. Sebagian dari dirinya sudah tidak ada. Hatinya hancur melihat orang yang dia sayang pergi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan tepat di hari ini juga Arif segera membawa jenazah ibunya kembali ke Jogja. Ia akan menguburkan ibunya di samping makam bapaknya. Tadi pagi juga Arif segera menghubungi Nana dan manajer tempat ia kerja agar diberi izin untuk tidak masuk kerja. Arif kini berada di dalam mobil ambulan desa bersama Gema, sedangkan Om Dava mengikuti di belakang dengan mobilnya, ditemani Yasmin yang ingin ikut menguburkan jenazah ibu Arif. Selama perjalanan juga tidak ada percakapan sama sekali di dalam mobil. Gema hanya terus diam sambil menatap kosong jenazah ibu, sedangkan Arif terus membacakan Yasin tanpa henti. Sopir mobil ambulan Arif dengan sengaja melajukannya dengan kecepatan yang tinggi, sehingga Arif bisa sampai sore hari di rumah Arif yang dulu di Jogja. Tempat itu tidak benar-benar kosong. Selama ini sudah ditempati oleh keluarga Om Dava dan kerabat bapak yang lainnya. Setibanya di Jogja, semua kerabat Arif datang berkumpul di rumah lama Arif. Mereka segera mengetahui kabar meninggalnya ibu Arif dari Om Dava. Yang tabah ya Arif, masih ada kami keluarga kamu. Jangan sungkan-sungkan kalau minta bantuan. Satu persatu, kerabat Arif memberikan dukungan moral pada Arif, kecuali pada Gema yang langsung mengurung diri di dalam kamar lama miliknya dan tidak ikut mengantar jenazah ibunya ke makam. Di mana Gema? Tanya Om Dava saat perjalanan ke makam. Dia di rumah Om, gak mau ikut. Om Dava mendekatkan dirinya pada Arif lalu berbisik. Ini semua sudah terlambat.
Arif tidak tahu apa yang dimaksud Om Dava, tapi kata-kata itu sudah jelas, membuat dirinya sedikit merinding saat mendengarnya. Pemakaman berlangsung sangat cepat. Di sana hanya dihadiri beberapa orang saja, tapi juga ada beberapa orang yang sangat asing bagi Arif. Mereka mengikuti prosesi pemakaman dari kejauhan, mengelilingi pemakaman itu. "Kita pulang sekarang ya Mas," bujuk Yasmin sambil mengelus-ngelus pundak Arif. "Kamu duluan aja, Mas masih mau di sini. Jangan memaksakan diri Mas, Mas harus istirahat." "Iya Yasmin." Arif mengangguk pelan dan membalas elusan tangan Yasmin. Lalu Yasmin pun pergi dulu, meninggalkan Arif sendirian. Dia masih belum percaya kalau saat ini ibunya sudah pergi selama-lamanya. "Maaf, gue baru datang Rif," ucap seseorang. Arif menengok dan mencari sumber suara itu. "Nak, lu kok bisa ada di sini? Om Dava yang ngasih alamat rumah lo di Jogja. Gue langsung kesini selama resto udah tutup." "Tutup?" "Iya, setelah omset yang turun terus kejadian teror tadi malam akhirnya resto itu ditutup." "Kejadian apa?" Arif terkejut melihatnya. "Nanti gue jelasin. Yang jelas gaji lo udah ditransfer." Padahal masih dalam keadaan berduka, tapi Nana selalu bisa membuat suasana tidak terlalu canggung. "Sekali lagi, gue turut berduka cita ya Rif," ungkap Nana dengan tulus. "Makasih nak. Gue belum pernah ketemu ibu lo, tapi pasti dia orang yang baik." Arif tersenyum saat mendengar kata itu. "Iya, tentu saja. Tapi Rif," nada suara Nana mulai melemah. "Kenapa? Kak Gema mana?" "Ada di rumah. Dia nggak mau ikut makamin ibu." Nana menelan ludahnya perlahan sebelum mulai bicara. "Di sini adatnya gitu ya Rif?" "Adat apa?" "Mereka itu siapa itu? Terus merhatiin kita dari jauh. Menyeramkan." Arif melirik sekitar dan benar saja, orang-orang itu masih terus memperhatikan Arif. "Kita pulang sekarang nak," ajak Arif. "Oke." "Ngomong-ngomong, lu datang sama siapa nak?" tanya Arif saat perjalanan menuju rumahnya. "Tuh sama mereka." Nana menunjuk beberapa orang dengan dagunya. "Sorry Rif, tadi Nana maksa kita buat diem di rumah lu aja. Dan biar dia yang nyusul lu ke makam," ucap Yudis nyerocos. "Lu bilang capek ya habis closingan pengen istirahat aja di rumah Arif." Nana melototi Yudis. Arif mendekati Roni yang sedang duduk di teras rumahnya. "Resto kenapa bisa tutup bang?" tanya Arif. "Masalahnya ribet, tapi santai aja. Udah gue urus semua hak lo." Kata Nana, "Ada masalah tadi malam ya di resto." "Masalah apa bang?" "Ada orang yang nyoba mau ngerampok resto. Dia nyoba dobrak pintu gitu. Tapi dia ninggalin barang yang aneh," sambung Yudis. "Barang aneh gimana?" "Gue ambil dulu di mobil sebentar." Yudis langsung inisiatif mengambilnya di mobil. Tak lama Yudis pun membawa sebuah bungkusan yang cukup besar. Arif lalu melihat dan memperhatikan setiap benda yang ada di sana. "Gue yakin gue pernah lihat itu di suatu tempat. Dan ternyata gue pernah lihat lu bawa sesuatu yang hampir mirip kayak itu," ucap Roni. "Hampir sama kayak ukiran yang ada di rumah Kak Gema ya Rif?" saut Nana yang juga melihat. Ini semuanya emang berantakan gini ya?" tanya Arif. "Nggak ngerti. Habis pecah-pecah gitu kayak kerangka," ujar Yudis. Semuanya terdiam saat Yudis bicara. Kadang ucapannya selalu membantu Arif dan yang lainnya. "Ayo ke kamar gue," ajak Arif pada yang lainnya. Butuh waktu lumayan lama untuk mengetahui setiap kayu yang ada di sana. Setiap bagian yang berbeda ternyata saling berhubungan, membentuk sebuah bentuk rupa yang tidak jelas. Kerangka manusia yang terbuat dari kayu, tapi lebih aneh dan menyeramkan. Setiap bagian kayu itu membentuk bagian tubuh. Hanya saja, tidak ada kepala dan sebelah lengan saja yang ada. Tapi badan dan kakinya sudah tersusun rapi. "Benda apa ini?" tanya Arif heran saat melihat bentuk asli dari kayu yang sudah disusun itu. "Semacam patung mungkin," sahut Roni. "Aneh," balas Nana. "Buang aja. Kayaknya ini juga nggak lengkap, jadi pasti nggak penting," ucap Yudis. "Gue simpen aja ya." Di sisi lain, Arif mendatangi kamar kakaknya untuk memastikan keadaannya. Sudah sejak tadi sore sampai malam, dia belum keluar kamar. Bahkan untuk mengantar jenazah ibunya sendiri saja tidak mau. Tok tok tok. "Kak, buka pintunya," suruh Arif sambil mengetuk pintu kamar Gema. Tidak ada balasan sama sekali dari dalam sana, sangat hening. "Kak, buka pintunya atau gue dobrak,"
Arif mulai kesal dengan sikap kakaknya yang sangat aneh ini. Seenggaknya lu bisa hargai ibu lu dan datang ke makamnya buat ucapin salam perpisahan atau minta maaf, bukannya ngurung diri kayak gini. Setelah Arif memaki kesal pada kakaknya, ia mendengar seperti ada suara dari balik pintu kamar Gema. Kamar yang tadi sangat hening akhirnya bersuara. Arif mendekatkan kepalanya pada pintu, berusaha mendengarkan lebih baik lewat telinga yang ia tempelkan di pintu kamar Gema. Terdengar suara Gema di dalam, dengan disahuti oleh satu orang lagi di dalam. Mereka seperti sedang berdebat, tapi tidak dapat Arif mengerti, karena mereka bicara menggunakan bahasa Jawa. "Siapa dia yang bersama Kak Gema?" tanya Arif. Sedang apa kamu, Arif?" "Itu suara Om Dava." Arif yang terkejut spontan menjauhkan kepalanya dari pintu dan menatap Om Dava. "Om, saya mau ngomong sama Kak Gema, tapi dia nggak mau keluar." Om Dava hanya menatap Arif datar. Lalu, "Saya dengar Kak Gema lagi ngobrol sama seseorang di dalam." "Ikut saya tunggu di bawah." Tanpa ucapan apa-apa lagi, Om Dava pergi begitu saja. Arif mencari keberadaan omnya itu setelah bertanya pada teman-temannya yang sedang mengobrol di ruang tamu. Mereka bilang Om Dava menuju dapur belakang. Saat Arif ke sana memang benar, dia sedang ada di dapur dan sedang minum dengan santai. "Ada apa, Om?" tanya Arif tak mau basa-basi. "Saya nggak bisa lama-lama di sini." "Iya, Om, saya ngerti. Rumah Om nggak jauh dari sini. Kalau ada masalah langsung ke sana saja." Arif mengangguk karena Om Dava satu-satunya kerabat dari orang tuanya. Jadi Arif mulai berusaha mempercayai dia. "Kejadian hari ini," ucap Om Dava menggantung. "Kenapa, Om?" "Kamu cuma perlu tahu satu hal." "Apa, Om?" "Kematian ibu kamu bukan suatu hal yang wajar." "Ibu saya sakit, Om, hal itu wajar," bantah Arif mentah-mentah. Tatapan Om Dava kini sangat tajam pada Arif. Bukan tatapan yang mengintimidasi, tapi tatapan yang memaksa Arif untuk percaya pada ucapannya. "Kamu tahu kenapa ibu kamu sakit?" tanya Om Dava lagi. "Sejak saya lahir ibu emang sudah sering sakit, Om." "Kamu kata siapa?" "Kak Gema." Brak! Om Dava berdiri tiba-tiba sampai membuat meja dan kursi terdorong tak karuan. Alhasil suara ribut pun terjadi di dapur. "Saya pulang dulu," ucap Om Dava lalu pergi meninggalkan Arif di dapur. Sesaat sebelum Om Dava pergi, ia kembali berkata, "Tetap buka mata kamu, karena kamu tidak pernah sendirian, dan lihat sekitar, jaga mereka." Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih teman-teman, terima kasih Bang Hemi. Dan saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah.